Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kita akan membahas tentang pengelompokan ya atau pembentukan grup. Kalau sebelumnya kita sudah mengaktifkan pendaftaran pengguna, nah sekarang kita akan melakukan grup ya, melakukan grouping. Nah, untuk melakukan grouping ini sangat penting ya, pengelompokan ini untuk satu, pembentukan kelas paralel. Jadi kelas paralel misalnya MPK eksperimen ini terdiri dari 4 kelas ya, A sampai D. Nah, itu lebih baik jika pengelompokannya yang paling tinggi berdasarkan kelas ya. Jadi kelas A, kelas B, kelas C, kelas D itu nanti terpisah gitu ya. Ini sangat penting untuk manajemen kelas karena nanti agar penilaian itu lebih mudah ya, penilaian ujian misalnya UTS itu nanti hasil ujiannya akan terpisah secara langsung berdasarkan kelas tersebut ya. Nah, kalau tanpa grouping ini nanti akan sangat kesulitan untuk membagi siswa ya, hasil kerja siswa itu harus kita pilah secara manual gitu. Kalau tanpa grouping ya. Nah, untuk membuat grup itu kita klik di bagian pengguna grup. Nah, kemudian di sini grup, create group. Nah, group name kita isikan misalnya kelas A. Group ID ini opsional, description juga. Nah, enrollment case ini yang penting ya. Jadi kita buat di sini misalnya MPK kelas A gitu ya. Misalnya gini. Nah, nanti ketika mahasiswa itu mendaftar untuk kelas A, langsung kita berikan enrollment key untuk kelompok kelas A gitu. Jadi begitu mereka mendaftar dengan enrollment key ini, otomatis mereka masuk ke kelas A. Untuk kelas B sama ya, mereka kelas B, kelas C, dan seterusnya. Nah, kemudian tinggal kita simpan perubahan. Kita lihat apakah sudah berhasil. Oh, password harus paling tidak 1 digit. Kita perlu angka di sini ya. Kita edit lagi. Kelas A 2020. Seperti ini. MPK kelas A 2020. Kita update, simpan perubahan. Nah, sekarang sudah ada kelas A. Jumlah siswa 0 ya. Nah, kita lakukan prosedur yang sama untuk kelas B, kelas C, kelas D gitu ya. Jadi create group ya untuk kelas B. Enrollment case-nya kita hapuskan. MPK kelas B 2020. Simpan perubahan. Nah, sekarang kelas A, kelas B ada grup 2 ini ya untuk MPK eksperimen ya, kelas A dan kelas B, tapi pesertanya masih kosong karena kita belum ada pengguna terdaftar di sini gitu. Nah, ini fungsi dari pembentukan grup. Yang pertama memilah kelas paralel ya. Jadi tidak perlu membuat mata kuliah baru, tapi satu mata kuliah untuk beberapa kelas ya. Kelasnya kita assign sebagai grup. Nah, itu yang pertama.
Nah, yang kedua adalah misalnya dalam kelas itu akan kita bagi ke kelompok-kelompok agar mereka nanti bisa bekerja dalam kelompok ya. Misalnya ada tugas kelompok ya. Nah, ini otomatis hanya bisa kita lakukan ketika kita sudah ada peserta di dalamnya gitu ya, ada mahasiswa di dalamnya. Nah, ini akan saya contohkan untuk tidak pada MPK eksperimen karena ini memang belum ada mahasiswanya. Akan saya contohkan di mata kuliah lainnya, misalnya TP2T ya, sini. Nah, di sini TP2T, ini penulisan tesis. Di pengguna kita bisa pada TP2T ini kita bisa auto create groups ya, auto create groups. Kalau sebelumnya tadi kita create groups, sekarang kita auto create groups. Nah, di sini grupnya ini berdasarkan bisa kita pilih ya, berdasarkan angka atau huruf ya. Kalau kita beri add ini berarti nanti jika ada 4 kelompok, grup A, grup B, grup C, grup D ya. Tapi kalau kita menggunakan hashtag seperti ini, hash, nanti dia akan berupa grup 1, grup 2, grup 3 gitu ya. Nah, auto create based on pembagian kelompoknya itu berdasarkan apa? Jumlah grup atau members per grup ya. Ini kalau ini jumlah berapa kelompok, kalau ini jumlah membernya berapa gitu ya. Nah, saya pilih yang kedua ini, member per grup. Setiap kelompok misalnya saya saya tentukan jumlahnya adalah 6 siswa ya. Atau bisa juga tadi number of groups ya. Kalau number of groups berapa kelompok? Oh, sejumlah siswa ini akan saya bagi menjadi misalnya 10 kelompok gitu ya. 10 kelompok. Nah, select selanjutnya group member, select members with role siswa ya. Jadi secara langsung mereka terbagi grup tetap sebagai siswa ya, secara random ya. Nah, kalau secara alfabetik alfabet juga bisa gitu ya, tapi ini saya pilih secara random ya. Nah, kemudian bisa kita pratampil ya di sini. Kita lihat hasilnya seperti apa kalau kita menggunakan pengaturan ini. Ada 10 grup. Nah, grup A itu ini 4 sampai grup C ya. C. Nah, ini kalau kita ganti dengan hashtag misalnya, kita ganti dengan hashtag. Nah, kemudian kita pratampil. Sekarang grupnya adalah 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 gitu ya. Nah, oke, setelahnya kita klik sampaikan. Nah, sekarang sudah ada 10 grup ya, dengan masing-masing jumlahnya 3 dan 4 ya. Nah, itu cara pembuatan grup dengan secara acak ya. Jadi ini sangat berguna untuk manajemen kelas ya, membagi mahasiswa dalam kelompok-kelompok untuk nanti mereka mengerjakan tugas. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.